قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani, a'azakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam salah satu daripada rumahnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam rumah Allah yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani, a'azakumullah, tema kita pada malam yang mulia ini tentang pentingnya belajar ilmu agama. Yani yang dimaksud dengan ilmu agama, yani agama Islam. Sesungguhnya perkara yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Dan agama yang menentang kebodohan, agama yang mengajak manusia untuk mempergunakan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu. Maka dari itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya. Yang pertama kali Allah turunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yani perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Dan kita ketahui membaca itu adalah miftahul ulum. Membaca itu adalah kunci daripada seluruh ilmu. Maka dengan seseorang membaca,
ia akan mendapatkan ilmu, ia akan mendapatkan wawasan, ia akan mendapatkan segala apa yang ia butuhkan. Maka di antara sarana daripada orang mendapatkan ilmu adalah dengan seseorang itu membaca. Maka ini yang pertama kali Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Karena membaca itu adalah miftahul ulum, miftah, kunci daripada ilmu. Kunci daripada ilmu adalah membaca. Dan kalau kita melihat lebih dalam di dalam ajaran syariat agama Islam, ajaran syariat agama Islam seluruhnya didasarkan atas keyakinan. Seluruhnya didasarkan atas keyakinan. Maka dari itu, di dalam permasalahan yang paling pokok di dalam akidah kita, yaitu akidah yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Ini adalah pondasi dasar daripada ajaran agama Islam. Tanpa la ilaha illallah tidak ada keislaman. Tanpa la ilaha illallah tidak ada keislaman. Demikian pula tanpa Muhammad Rasulullah tidak ada syariat. Karena semua syariat agama Islam hanyalah bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam syahadat la ilaha illallah yang isinya adalah keyakinan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, yakni berilmulah, katanya Allah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan mohon ampunanlah dikarenakan dosamu, lidzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat. Maka di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasannya di dalam masalah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, maka kita tidak boleh meyakini sesuatu sampai kita memiliki ilmu. Maka dari itu, orang yang berkeyakinan tapi tidak memiliki ilmu, ini adalah sesuatu yang disebut omong kosong. Seperti yang dikatakan oleh Allah tentang orang-orang ahlul jahiliyah yang mereka memiliki keyakinan Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Allah katakan tentang mereka, iyattabi'una illadh-dhann. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali hanya sangkaan. yakni mereka berkeyakinan, keyakinan mereka didasarkan atas sesuatu sangkaan, sesuatu yang tidak didasarkan atas ilmu, atas dalil. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah,
Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka berkata bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan atasnya bapak-bapak kami, yakni nenek moyang kami. Maka Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Ataukah kalian semua masih tetap mengikuti bapak-bapak kalian? Walaupun bapak-bapak kalian itu la yaqiluna syai'a, tidak menggunakan akal sama sekali di dalam apa yang mereka amalkan. Wala yahtadun, tidak juga terberi petunjuk, yakni hidayah dari Allah, tidak sesuai dengan akal yang bersih, akal yang benar, tidak juga sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang mulia ini kita mengetahui ilmu itu ada dua. Ilmu sesuai dengan akal dan ilmu yang sesuai dengan petunjuk. Maka itulah ilmu. Kenapa mereka orang-orang musyrikin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah kalian mengikuti bapak-bapak kalian walaupun bapak-bapak kalian itu la yaqiluna syai'a, tidak berakal sama sekali. Yakni apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan sama sekali tidak memiliki dasar dari akal. Akal yang logis, akal yang benar, tidak. Wala yahtadun, tidak juga terberi petunjuk dari kitabullah, petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mereka itu di dalam agama mereka hanyalah mengikuti apa? Sangkaan. Seperti yang dikatakan oleh Allah, iyattabi'una illa dhon. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sangkaan. Dan Allah mengatakan, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sangkaan itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kebenaran sedikit pun. Karena kebenaran itu murni datangnya tadi dari akal yang sharih, yang jelas, dan dari dalil yang sahih, dalil yang benar. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah, al-haqqu mir rabbik, dan kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah sekali-kali engkau menjadi dari orang yang meragukan. Meragukan tentang kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini inilah pentingnya ilmu. Ilmu itu landasan di dalam keyakinan kita. Sebagaimana ia pun juga amal kita. Amal kita yang kita amalkan, apabila tidak didasarkan atas ilmu yang benar, maka semua yang kita amalkan adalah salah. Makanya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kahf, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku kasih kabar tentang orang yang apa? Yang paling merugi di dalam amalannya, yaitu orang yang sesat. Dhalla sa'yuhum, yang sesat amalannya, sedangkan ia menyangka sedang berbuat kebaikan. Ini adalah gambaran orang yang paling merugi di akhirat, yaitu orang yang dia itu di dalam kehidupan dunia ini menyangka bahwasannya apa yang ia amalkan itu adalah
amal yang membawa kebaikan. Namun ketika dihisab di akhirat ternyata amalannya itu amalan yang sesat, yang tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini akibat dari apa? Akibat daripada mengamalkan sesuatu tidak didasarkan atas ilmu. Mengamalkan sesuatu tidak didasarkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia mengamalkan dan kemudian ia minta pahala dari siapa? Sekarang gambarannya kita punya perusahaan. Ada orang mengamalkan amalan, perbuatan, pekerjaan yang kita tidak suruh. Kemudian datang kepada kita dan minta bayaran. Kita bayar? Kita akan tanya, yang nyuruh Anda siapa? Kerjaan ini memang saya perlu. Anda ngerjakan ini? Enggak, menurut saya ini diperlukan. Menurut Anda, kemudian minta bayar. Tidak bisa. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Maka ini dasar yang melandasi bahwasannya amal itu haruslah didasarkan atas ilmu. Amal yang tidak didasarkan atas ilmu maka tertolak di sisi Allah. Maka di sini kita mengetahui betapa pentingnya ilmu. Dan Islam sebagai agama ilmu, Islam itu di dalam segala sesuatu harus ada ilmunya, harus ada dasar. Maka inilah yang disebut dengan Islam. Islam itu didasarkan atas ilmu dan bukan didasarkan atas sangkaan. Maka kalau kita beragama dengan agama Islam, maka tugas kita adalah untuk mengetahui agama Islam itu dengan ilmu. Mengetahui agama Islam dengan ilmu. Maka dari itu kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. yakni kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Makanya orang yang berkata dengan tanpa ilmu, bukan hanya orang yang beramal tanpa ilmu ditolak, tapi lebih daripada itu, orang yang berbicara dengan tanpa ilmu, jangan disangka dia akan bebas. Jangan disangka ia akan bebas. Tidak. Bahkan orang yang berbicara dengan tanpa ilmu, apalagi berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena ia berdusta atas nama Allah. Makanya Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti. Takfu itu dari kofa. Kofa itu apa? Tengkuk. Wala takfu yakni jangan mengikuti tengkuk. Yani orang mengikuti itu dengan mengikuti apanya? Tengkuknya di belakangnya. Itu namanya mengikuti. Wala takfu, jangan kalian mengikuti ma laisa laka bihi ilm.
apa yang engkau tidak memiliki ilmu, tidak punya ilmu. Jadi di dalam perkara apapun jangan kita mengikuti yang kita tidak memiliki ilmu. Inna sam' pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Apa maksudnya? Telinga, terus mata, hati dimintai pertanggung jawabannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita menuntut ilmu. Agar kita menuntut ilmu. Kalau sampai kita dikasih fasilitas ini tapi kemudian kita tidak mempergunakan dengan benar untuk menuntut ilmu, maka disitulah letak kesalahan kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita 3 fasilitas untuk kita menuntut ilmu. Apa 3 fasilitas itu? Pendengaran, penglihatan dan hati. Makanya orang yang tidak mempergunakan 3 fasilitas ini, 3 fasilitas untuk menuntut ilmu, mereka itu disetarakan oleh Allah dengan binatang ternak. Bahkan bukan itu saja. Allah bilang balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami sediakan, kami siapkan bagi neraka jahanam untuk kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa calon-calon penghuni neraka jahanam ini? Jin dan manusia. Sifatnya apa? Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Maksudnya adalah hati kita dengan hatinya binatang ternak beda apa tidak? Penglihatan kita dengan penglihatan binatang ternak beda apa tidak? Beda. Telinga kita pun juga beda. Bedanya di mana? Hati kita memiliki keistimewaan, bisa berpikir, bisa memahami. Telinga kita dan penglihatan kita pun juga sama. Adapun miliknya binatang itu hanya indera, hanya dia hanya organ. Tidak lebih daripada itu. Coba matanya binatang ternak. Matanya binatang ternak tidak bisa macam-macam milih yang seperti manusia. Tidak bisa. Coba kita kasih dia makanan dibandingkan dengan rumput. Pasti dia milih rumput. Matanya dia tidak bisa membedakan mana orang cantik, mana orang jelek. Tidak bisa. Dia hanya organ saja. Pendengaran dia, orang baca, orang nyanyi
enak sama suaranya klakson, bagi dia mungkin sama. Dia tidak bisa dia hanya organ untuk mendengar, tapi untuk membedakan dari semua itu dia tidak. Tapi manusia, pendengaran yang dimiliki oleh manusia, pendengaran yang membedakan semua. Dia tahu ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini. Penglihatan manusia pun juga sampai detail seperti itu. Karena seseorang untuk mendapatkan ilmu itu dari 3 jalan ini. 3 jalan ini. Yakni yang bisa memasukkan ilmu itu adalah mata. Dengan kita melihat. Atau kalau kita tidak melihat, kita mendengar. Yang mengolah kemudian adalah hati. Inilah cara mendapatkan ilmu. Makanya ketika seseorang di dunia ini hanya kerjaannya yang dipikir adalah makan, minum, tidur, menikah, maka sama dengan apa? Sama dengan sapi. Sapi itu kerjaannya apa? Makan. Iya kan? Minum. Kemudian kalau sudah makan untuk minum, kerja. Habis kerja, capek, tidur. Giliran kepingin hubungan, dia hubungan dengan sapi betina. Maka begitu kerjanya. Maka kalau manusia kerjaannya hanya itu, makan, minum, kerja, tidur, hubungan badan, terus saja. Maka apa bedanya dia dengan sapi? Apa bedanya dia dengan binatang ternak? Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Kemudian Allah ralat balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Binatang ternak wajar. Mereka tidak dikasih mata, telinga, dan hati seperti manusia. Tapi manusia yang memiliki kelebihan tingkahnya seperti binatang ternak, ini lebih sesat, lebih rusak daripada binatang ternak. Maka dari itu disinilah kita melihat di dalam firman Allah ini ada perintah agar kita mempergunakan apa? Mempergunakan fasilitas yang Allah berikan untuk menuntut ilmu. Karena kebanyakan orang yang masuk api neraka, mereka itu ketika di dunia tidak mempergunakan ini. Tidak mempergunakan fasilitas ini. Makanya di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa katanya Allah? Menceritakan tentang perkataan orang-orang ashabus sa'ir, yakni orang-orang ahli neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami itu mau mendengar dan memperhatikan apa yang didengar itu, baik buruk dipisahkan, au na'kil, atau kami itu mempergunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidaklah kami itu bergabung dengan para penghuni neraka sa'ir. Maka ini pentingnya. Inilah pentingnya untuk kita menuntut ilmu. Maka dari itu di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya pun menunjukkan hal yang sama. Agar manusia itu menuntut ilmu. Dan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Katanya Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu, siapa yang menempuh suatu jalan, yabtaghi fihi ilman, dikatakan yabtaghi, menginginkan di dalam jalan itu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini adalah anjuran bagi kita semua. Kita tanya, apakah semua di antara kita ingin masuk surga? Semua mengatakan iya. Jalannya surga itu apa katanya Rasul? Menuntut ilmu. Jalan untuk orang itu, jalan untuk orang masuk surga adalah menuntut ilmu. Makanya Rasul katakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena surga itu hanya bisa diraih dengan jalan ilmu. Surga hanya bisa diraih dengan jalan ilmu. Maka tanpa ilmu tidak bisa seseorang itu meraih surga. Karena surga itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Dan bukan dengan ilmu saja, tapi dengan ilmu dan amal. Maka dari itu di sini dikatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan seseorang berilmu, jalan sudah terbuka. Tinggal dia mau beramal apa tidak. Karena apa? Sudah ada petunjuknya. Ibaratnya sekarang ini kita mau kemana mudah. Iya kan? Kalau kita pegang apa? Google Map. Semua sudah ada jalannya. Tinggal kita mau lewat apa? Mau jalan apa tidak. Enggak ada istilah sekarang, istilah saya enggak tahu rumahnya mana, yang penting ada alamatnya. Begitu ditulis alamatnya, iya kan, dipencet, kemudian ada tulisan rute, semua akan nunjukkan arah. Oke, itu tinggal kita jalan. Sekarang pertanyaannya, mau jalan apa tidak? Dengan kita berilmu, kita sudah punya modal tentang jalan menuju surga. Mau berjalan apa tidak? Maka itulah yang dimaksud dengan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan menuju surga. Maka ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, man kharaja min baitihi liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia ada di jalan Allah sampai ia kembali. Yani menuntut ilmu itu termasuk jihad di jalan Allah. Bahkan dikatakan itu adalah afdalul jihad, seutama-utamanya jihad. Kenapa? Karena orang yang berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, iya kan, yang memerangi Islam, sesungguhnya mereka itu melindungi apa? Melindungi wilayah agama, wilayah orang-orang kaum muslimin
dari diserang oleh orang kafir, melindungi wilayah. Sedangkan orang-orang yang menuntut ilmu, mereka itu memelihara inti daripada ajaran agama. Kalau wilayah itu dikuasai, agama masih tetap utuh. Iya kan? Wilayah dikuasai oleh musuh, mungkin apa tidak? Mungkin. Tapi selama agama ini masih utuh, maka masih ada harapan untuk bisa dikuasai kembali. Tapi yang menjadi bahaya besar adalah ketika agama ini hilang. Siapa yang akan menguasai lagi? Siapa yang akan menguasai lagi? Maka dari itu orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, mereka itu ada di dalam jihad di jalan Allah. Mereka itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan dikatakan mereka berjihad di dalam jihad yang lebih utama. Jihad yang lebih utama. Makanya mereka yang berdakwah, mendakwahkan agama Allah yang hak, dan mereka yang menuntut ilmu yang bersumberkan daripada Alkitab dan As-Sunnah, ilmu yang benar, mereka ada di jalan Allah. Mereka itu fi sabilillah, ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi para penuntut ilmu dan para ulama, mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah tinggikan orang yang beriman. Allah tinggikan. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, Allah beri apa? Darajat, beberapa derajat. Ditinggikan lagi beberapa derajat. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini ketika mengatakan darajat, dikatakan ad-darajah ma baina sama'i wal ard. Ma bainal ard sama'i wal ard. Satu derajatnya itu antara langit dan bumi. Sedangkan Allah mengatakan darajat. Makanya orang yang alim, orang yang berilmu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya sangat tinggi. Makanya di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadisnya Abu Darda yang tadi dikatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kelanjutannya adalah berbicara tentang keutamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu. Keutamaannya apa? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Dikatakan sesungguhnya para malaikat, sungguh mereka benar-benar meletakkan sayap mereka, yakni merendahkan sayap mereka, memberikan penghormatan kepada penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, malaikat memberi hormat. Yani ridwan bima sana, bima yasna. Yani sebagai bentuk keridhaan atas apa yang ia lakukan. Penuntut ilmu ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dikatakan oleh Rasul, wa innal alim,
Jadi tadi malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk memberi penghormatan kepada penuntut ilmu. Kemudian bagi orang alim yang ngajar, dikatakan oleh Rasulullah, wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, sungguh ia benar-benar dimintakan untuknya ampunan oleh orang-orang yang ada di atas langit, wal ard, dan juga di atas bumi, hattal hitan, sampai ikan-ikan filma yang ada di air. Jadi mereka semua memintakan ampunan. Coba berapa orang yang mintakan ampunan? Penduduk langit, tahu berapa jumlah penduduk langit? Penduduk langit dikatakan oleh Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Beliau dikatakan oleh beliau, laqad uritu, aku telah diperlihatkan, wa ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Kemudian beliau mengatakan attatis sama, merasa keberatan langit, wa huqqalaha anta'ud, dan benar saja baginya untuk merasa keberatan. Ma ra'aitu maudhi'a arba'ati asabi' au qala maudhi'a shibr, aku tidak melihat satu tempat yang sebesar 4 jari. Di dalam riwayat dikatakan 1 jengkal, illa fihi malakun raki'un au sajid, kecuali di sana ada malaikat yang ruku atau sujud. Yakni langit itu penuh dengan para malaikat. Semuanya mintakan ampunan kepada al-alim. Semua mintakan ampunan kepada seorang yang berilmu. Ini keutamaan apa tidak? Kita sering minta, tolong doakan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ada orang yang mau berangkat umroh, jangan lupa ya, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu. Orang umroh, ini malaikat semuanya mendoakan. Para malaikat semuanya mendoakan ketika orang itu berilmu. Maka ini keutamaan yang besar. Kemudian dikatakan oleh Rasul, wa fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Kita cukupkan. Jadi keutamaannya lagi, keutamaan seorang yang berilmu, seorang alim atas orang ahli ibadah, itu seperti keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Jadi seorang satu alim, yakni dibandingkan dengan seorang yang berahli ibadah, itu permisalannya adalah satu alim itu bulan purnama, orang ahli ibadah itu adalah cuman bintang-bintang kecil. Bintang-bintang kecil. Dikatakan kenapa disamakan gitu? Ahli ibadah itu hanya untuk dirinya. Orang beribadah untuk siapa? Untuk dirinya. Makanya cahayanya bintang itu hanya untuk mengenali tentang dirinya. Bintang di langit, ada orang saya mau berjalan supaya bintang menyinari, saya enggak. Dia hanya untuk mengenali, oh itu bintang ini, oh yang itu bintang ini. Bintang itu hanya cahayanya hanya untuk mengenalkan dirinya. Ahli ibadah, ibadahnya hanya untuk mengenalkan tentang dirinya. Si fulan ahli ibadah ini, ahli ibadah ini. Pahalanya untuk siapa? Untuk dia sendiri.
Sedangkan seorang alim itu digambarkan oleh Allah sebagai digambarkan oleh Rasul sebagai bulan purnama yang cahayanya menyebar, semua orang bisa menikmati cahaya bulan purnama. Kenapa? Itulah alim. Dia cahaya bulan itu didapat dari mana? Dari cahaya matahari yang dipantulkan. Iya kan? Maka alim itu mengambil dari nurul cahaya Allah Subhanahu wa taala dipantulkan kepada manusia yang lainnya. Maka dari itu lebih memberikan sinar yang banyak kepada manusia, menerangi. Makanya manfaatnya orang alim itu jauh lebih besar sehingga pahalanya pun menjadi lebih besar. Coba berapa orang yang diterangi, berapa orang yang diberi petunjuk. Maka setiap orang yang mengamalkan berdasarkan atas apa yang telah ia sampaikan, ia mendapatkan pahala yang sama. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga jalan. Salah satu dari tiga jalan itu apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mengajarkan? Seorang yang berilmu. Maka ia terus mendapatkan pahala yang mengalir dari cahaya yang pernah ia sebarkan. Maka inilah keutamaan. Kenapa kemudian kita itu harus menuntut ilmu? Karena di dalam menuntut ilmu itu untuk kita supaya Islam itu memang seperti itu adanya, untuk supaya kita bisa masuk surga, untuk kemudian agar supaya benar ibadah kita, dan untuk agar supaya kemudian kita memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu